Mengapa wanita sering menginginkan pria yang tidak mengejar mereka? Hal ini terasa bertentangan dengan logika, tetapi pola ini sering terjadi. Ada sesuatu yang hampir magnetis pada pria yang tidak mengejar, yang tidak dengan putus asa mencoba memikat hati wanita. Tapi kenapa bisa begitu? Apakah ini sekadar permainan, atau ada hal yang lebih dalam di baliknya? Dalam video ini, kita akan mengungkap alasan mengapa wanita sering tertarik pada pria yang memilih untuk mundur, pria yang memiliki pengendalian emosi dan ketenangan batin. Ini bukan tentang memanipulasi, melainkan memahami respons alami yang terkait dengan daya tarik, kelangkaan, dan pesona hal yang tidak diketahui. Disinilah stoikisme masuk. Filsafat kuno ini menawarkan kita alat yang sangat kuat untuk tetap tenang, menjaga harga diri, dan memancarkan kepercayaan diri yang diam-diam namun sangat menarik. Jadi, jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa sikap diam atau ketidaktertarikanmu membuatnya justru kembali mendekat, kamu berada di tempat yang tepat. Pada akhir video ini, kamu akan memahami bahwa menjadi kurang tersedia bukan sekadar taktik, tetapi pergeseran pola pikir yang menghasilkan kepercayaan diri sejati dan daya tarik yang alami. Ayo kita mulai. Nomor 1, mengapa kurang justru lebih berarti di tahap awal hubungan? Terlalu cepat terikat secara emosional bisa menjadi kelemahan terbesar. Ketika kamu terlalu menunjukkan ketertarikan, wanita akan merasakannya. Bukannya merasa tersanjung, dia malah merasakan perubahan halus dalam dinamika hubungan. Kamu jadi terlihat terlalu tersedia, terlalu bersemangat. Ironisnya, sebagai pria, kita sering ingin menunjukkan rasa sayang kita, mengungkapkan perasaan, dan memberitahunya betapa dia berarti. Tapi, jika dilakukan secara berlebihan, hasilnya justru berlawanan. Dia akan mulai melihatmu sebagai seseorang yang kurang berharga. Kenapa? Karena daya tarik berasal dari keinginan, dan keinginan dipicu oleh rasa misteri dan ketidakpastian. Jika dia merasa sudah memiliki dirimu sepenuhnya, maka perburuan berakhir, dan minatnya mulai memudar. Bayangkan ini, kamu sedang berkencan dengan wanita yang kamu sukai, semuanya tampak berjalan lancar. Tapi kemudian dia mulai menjauh. Khawatir, kamu mencoba lebih keras, mengirim lebih banyak pesan, selalu tersedia, dan terus menunjukkan betapa kamu ingin hubungan ini berhasil. Tapi alih-alih mendekat, dia malah semakin menjauh. Kenapa? Karena kamu menunjukkan bahwa kebahagiaanmu bergantung pada perhatiannya. Sekarang bayangkan kebalikannya, saat dia menjauh, kamu juga mengambil langkah mundur. Kamu tetap tenang, fokus pada hidup dan tujuanmu sendiri, tanpa mencari kepastian darinya. Kamu memberinya ruang untuk merindukanmu. Sebelum kamu menyadarinya, dia yang mulai mencari dan ingin terhubung kembali. Sikap tenangmu menciptakan kekosongan yang dia ingin isi. Pelajaran dari stoikisme, kendalikan emosi dan diri sendiri. Para filsuf stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan keinginan, bukan menjadi budak emosi terhadap hal-hal yang di luar kendali kita. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap hal-hal tersebut. Jika kamu terus-menerus mencari persetujuan dan perhatian darinya, kamu kehilangan kekuatanmu. Wanita secara alami tertarik pada pria yang tidak mudah goyah, pria yang terlihat memiliki segalanya di bawah kendali, termasuk emosinya. Dengan bersikap detachment, melepaskan keterikatan berlebihan, kamu menunjukkan bahwa kamu mengontrol takdirmu sendiri. Kamu adalah pria yang siap melangkah pergi jika sesuatu tidak sejalan, dan itulah yang membuatnya ingin tetap tinggal. Daripada terburu-buru mengisi keheningan dengan kata-kata, biarkan dia merasakan jarak itu. Daripada mengejarnya, fokuslah pada membangun kehidupan yang dia ingin menjadi bagian darinya. Kesunyian, pengendalian diri, dan ketenangan emosionalmu lebih berbicara dibandingkan deklarasi cinta sekalipun. Kunci daya tarik, kendalikan diri, bukan dengan menahan cinta. Rahasia untuk memikat bukanlah menahan cinta, tetapi menguasai diri sendiri. Jadilah puas dengan dirimu sendiri, tanpa tergantung pada persetujuan orang lain. Ketika kamu merasa utuh, dia akan merasakannya dan tertarik pada keutuhan itu, seperti ngengat yang tertarik pada cahaya. Nomor 2, kekuatan kesabaran dalam hubungan. Bayangkan kamu baru saja mulai dekat dengan seorang wanita yang benar-benar kamu sukai. Semuanya berjalan baik, ada percikan rasa di antara kalian. Insting alami, terutama bagi banyak pria, adalah untuk mempercepat hubungan. Kamu ingin segera mengamankan perasaannya karena takut kehilangan koneksi ini. Namun,
Inilah kejutannya, semakin cepat kamu terburu-buru, semakin besar risiko dia kehilangan minat. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi di tahap awal hubungan, kesabaran bukan hanya kebajikan, itu adalah strategi yang sangat kuat. Ketika kamu meluangkan waktu, kamu memberi ruang bagi ketertarikan untuk tumbuh. Alih-alih memaksakan perasaannya, kamu membiarkan rasa itu berkembang secara alami. Misalnya, setelah beberapa kencan yang menyenangkan, kamu merasa ada chemistry dan obrolan berjalan lancar. Kamu tergoda untuk segera membawa hubungan ini ke tahap berikutnya, terus mengirim pesan atau langsung merencanakan kencan berikutnya untuk menunjukkan betapa kamu tertarik. Tapi apa yang sering terjadi? Dia mulai merasa terlalu terbebani. Misteri memudar, dan antusiasmenya mulai berkurang. Sekarang, coba bayangkan pendekatan yang berbeda. Setelah kencan yang hebat, bukannya membombardirnya dengan pesan atau langsung merencanakan kencan berikutnya, kamu mengambil langkah mundur. Kamu membiarkan beberapa hari berlalu sebelum menghubunginya lagi. Bukan berarti kamu mengabaikannya, tetapi kamu memberi ruang agar dia merindukanmu. Dalam waktu itu, dia mulai memikirkanmu, mengingat kencan kalian, dan merasa antusias menunggu kabar darimu. Dengan tidak terburu-buru, kamu menciptakan rasa penasaran dan keinginan. Kamu memberikan hadiah berupa waktu baginya untuk memikirkanmu dan menginginkanmu. Pelajaran Stoikisme, kesabaran adalah sahabat kebijaksanaan. Filsuf Stoik seperti Seneca pernah berkata, kesabaran adalah sahabat kebijaksanaan. Ketika kamu terburu-buru, sebenarnya kamu bertindak karena rasa takut dia kehilangan minat atau menemukan orang lain. Tapi pria Stoik tidak membiarkan rasa takut mengendalikan tindakannya. Dia tahu bahwa apa yang ditakdirkan untuknya akan datang pada waktu yang tepat. Dengan melambat, kamu tidak hanya menunjukkan bahwa kamu percaya diri dan tenang, tetapi juga bahwa kamu tahu nilai dirimu sendiri. Kesabaran mengirim pesan yang jelas, kamu dalam kendali, tidak putus asa, dan siap membiarkan semuanya berkembang secara alami. Hal ini sangat menarik karena menunjukkan kekuatan emosional. Ini menandakan bahwa kamu adalah pria yang memiliki hidup yang stabil, dan tidak mencari seseorang untuk melengkapinya, tetapi mencari seseorang yang cocok dengan hidup yang sudah kamu bangun. Bayangkan daya tarik seperti api. Jika kamu mencoba memaksanya dengan terlalu banyak bahan bakar sekaligus, kamu malah memadamkannya. Tapi jika kamu membiarkannya menyala perlahan, menambahkan sedikit kayu di saat yang tepat, api itu akan tumbuh menjadi nyala yang kuat dan stabil. Dengan menunjukkan pengendalian diri dan kesabaran, kamu memberi kesempatan api itu tumbuh dengan sendirinya. Kamu memberinya ruang untuk merasakan antusiasme dan kegembiraan yang datang dari tidak tahu kapan dia akan bertemu denganmu lagi atau apa yang akan kalian lakukan bersama. Daya tarik yang tumbuh perlahan seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan sesuatu yang dipaksakan atau terburu-buru. Prinsip Stoik, orang bijak tidak pernah terburu-buru. Dia tahu bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu, dan dia bersedia menunggu sesuatu yang benar-benar berharga. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak terburu-buru karena kamu yakin akan nilai dirimu. Kamu cukup percaya diri untuk memberinya ruang agar dia menyadari betapa berharganya dirimu. Dan ketika dia menyadarinya, dia yang akan berusaha mendekat. Jadi, lain kali kamu merasa tergoda untuk mempercepat hubungan, ingatlah prinsip Stoik ini, kesabaran adalah sahabat kebijaksanaan. Percayalah pada proses, ambil langkah mundur, dan saksikan bagaimana rasa ketertarikannya padamu tumbuh semakin kuat. Sekarang setelah kita membahas kekuatan kesabaran dan bagaimana hal ini dapat mengubah dinamika hubungan, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu pernah merasakan manfaat dari kesabaran dalam hubungan? Atau mungkin kamu pernah mencoba terburu-buru dan justru kehilangan percikan rasa? Bagikan pengalaman atau pertanyaanmu di kolom komentar, saya menantikan untuk mendengar pandanganmu dan melanjutkan diskusi ini. Nomor 3, mengapa uang dan penampilan saja tidak cukup? Masyarakat sering memberi kita gambaran bahwa uang, penampilan, dan status adalah kunci utama untuk menarik perhatian wanita. Kita melihatnya di film, media sosial, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Mudah untuk percaya bahwa jika kamu memiliki pekerjaan bergengsi, mobil mewah, atau tubuh sempurna, wanita akan langsung tertarik padamu. Namun, inilah kenyataannya, hal-hal itu mungkin menarik perhatian di awal, tetapi tidak cukup untuk membuatnya bertahan. Jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa pria dengan mobil mewah dan pakaian mahal tetap merasa kesepian, jawabannya sederhana, dia fokus pada hal yang salah.
Wanita mungkin tertarik pada atribut eksternal di awal, tetapi ketika daya tarik itu memudar, mereka mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang nyata. Apa yang benar-benar membuat seorang pria menarik? Bukan kekayaannya atau penampilannya, melainkan karakternya. Cara dia membawa diri, kepercayaan dirinya, disiplin dirinya, dan ketangguhannya, itulah yang mempertahankan minat seorang wanita bahkan setelah pesona fisik dan materi hilang. Contoh situasi, bayangkan seorang pria yang punya segalanya di permukaan. Dia kaya, mengendarai mobil mewah, dan selalu menjadi pusat perhatian. Di awal, wanita-wanita tertarik pada gaya hidupnya yang terlihat glamor. Tapi setelah beberapa waktu, sesuatu berubah. Hubungan-hubungannya cepat memudar. Kenapa? Karena di balik penampilan luar, tidak ada yang mendalam. Dia hanya mengandalkan kekayaan dan penampilannya untuk menarik perhatian. Ketika kegembiraan awal itu hilang, wanita mulai menyadari bahwa dia lebih sibuk mencoba mengesankan orang lain daripada membangun koneksi yang tulus. Dia kaya dalam hal materi, tetapi miskin dalam hal nilai-nilai pribadi. Sekarang bayangkan pria lain. Dia mungkin tidak sekaya atau setampan pria pertama, tetapi dia percaya diri, rendah hati, dan tahu siapa dirinya. Dia tidak membutuhkan hal-hal eksternal untuk menunjukkan nilai dirinya. Sebaliknya, dia fokus pada pengembangan karakternya, melatih disiplin diri, dan menjalani hidup dengan integritas. Dia mungkin tidak menjadi yang paling mencolok di ruangan, tetapi kehadirannya terasa. Wanita tertarik padanya karena dia memancarkan kekuatan batin dan rasa percaya diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dia adalah pria yang membuat wanita merasa aman, dihormati, dan dipahami. Dan inilah yang membuat wanita bertahan, bahkan setelah pesona fisik dan materi pudar. Pelajaran dari Stoikisme. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa nilai sejati tidak berasal dari hal-hal eksternal. Kekayaan, kecantikan, dan status hanyalah hal-hal sementara yang bisa hilang kapan saja. Epictetus berkata, kekayaan bukan terletak pada memiliki banyak hal, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun nilai diri dari dalam. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, karakter, disiplin, dan bagaimana kita merespons tantangan hidup. Ketika kamu menghayati pola pikir ini, kamu berhenti mengejar hal-hal untuk mengesankan orang lain. Sebaliknya, kamu fokus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kekuatan batin semacam ini sangat menarik karena jarang ditemui. Kebanyakan orang terlalu terobsesi dengan pencapaian eksternal. Tetapi pria Stoik tahu bahwa nilai sejati berasal dari kebajikan batin. Kesimpulan, jangan terjebak pada ilusi bahwa uang dan penampilan adalah segalanya dalam daya tarik. Hal-hal itu mungkin menangkap perhatian di awal, tetapi tidak akan membuat seseorang bertahan. Alihkan fokusmu pada pengembangan diri, membangun karakter, dan menjadi pria yang penuh kedalaman dan integritas. Daya tarik semacam ini tidak akan pudar dengan waktu, justru semakin kuat. Ketika kamu menghayati kebijaksanaan Stoik ini, kamu tidak hanya menjadi pria yang bisa membuka pintu peluang, tetapi juga pria yang tidak ingin dia lepaskan. Nomor 4, bagaimana ketenangan menunjukkan kepercayaan diri. Inilah rahasianya, tergesa-gesa menunjukkan rasa butuh. Ketika seorang pria terlalu terburu-buru, itu seperti memberi sinyal bahwa dia tidak percaya diri. Dia terlihat seperti terlalu berusaha, takut wanita itu akan pergi jika dia tidak segera memastikan hubungan mereka. Wanita bisa merasakan hal ini dari jauh, dan itu menjadi hal yang kurang menarik. Wanita secara alami lebih tertarik pada pria yang tampaknya memiliki banyak pilihan, pria yang tidak panik untuk segera membuat segalanya menjadi resmi. Pendekatan yang tenang dan stabil adalah sinyal sejati dari kepercayaan diri. Bayangkan ini, ketika kamu bertemu seorang wanita dan mengambil waktu untuk benar-benar mengenalnya, kamu mengirimkan pesan kuat, aku tertarik, tapi aku tidak perlu terburu-buru, karena aku tahu siapa diriku dan apa yang bisa aku tawarkan. Ketenangan seperti ini jarang ditemukan di dunia di mana kebanyakan pria terlalu terburu-buru untuk membuat kesan. Dan inilah yang langsung membuatmu terlihat berbeda. Contoh 2 pendekatan. Ada 2 pria. Yang pertama, setelah satu kencan, sudah mengirimkan pesan tanpa henti, merencanakan kencan berikutnya, dan mencoba secepat mungkin memastikan hubungan. Yang kedua, mengambil pendekatan berbeda. Dia ramah dan menyenangkan saat kencan, tapi tidak langsung mengirimkan banyak pesan setelahnya. Dia memberi jarak waktu, membiarkan wanita itu bertanya-tanya tentangnya. Dia bukan sedang bermain-main, dia hanya menjalani hidupnya seperti biasa.
Di pikiran wanita itu, dia mulai berpikir tentang pria ini, mengingat momen-momen mereka bersama, dan bertanya-tanya mengapa dia tidak mengejar seperti pria lain. Dan disinilah ketertarikan mulai tumbuh. Wanita itu mulai menginginkannya, pria yang tidak terburu-buru. Pelajaran dari Stoikisme. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, hanya orang bodoh yang tergesa-gesa. Stoikisme mengajarkan kita tentang kebajikan ketenangan, mengambil langkah mundur, mengamati, dan bertindak dengan niat yang jelas. Ketika kamu bergerak perlahan dan penuh pertimbangan, itu menunjukkan bahwa kamu mengendalikan emosimu. Kamu tidak dipimpin oleh dorongan hati, melainkan oleh kebijaksanaan. Kekuatan batin semacam ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang mudah goyah, bahwa kamu adalah pria dengan kepribadian yang kuat. Mengintegrasikan prinsip stoik ke dalam kehidupan kencan berarti lebih menghargai kedamaian batin daripada kegembiraan sesaat karena mengejar seseorang. Ini tentang memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa cepat kamu bisa membuat seorang wanita tertarik, tetapi oleh kedalaman kehadiranmu dan ketenangan sikapmu. Ketika seorang wanita merasakan energi yang tenang dan penuh percaya diri ini, dia akan menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan tipe pria yang berbeda, pria yang tidak mudah didapat. Dan itulah yang membuatnya semakin menginginkanmu. Kesimpulan, intinya, pria yang tidak tergesa-gesa untuk memilikinya justru menjadi pria yang dia inginkan. Jadi ingat, tetaplah tenang, bertindaklah dengan pertimbangan, dan biarkan tindakanmu menunjukkan kepercayaan dirimu. Ketika kamu menjalani pola pikir stoik ini, kamu akan menemukan bahwa wanita yang tepat akan datang kepadamu, bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena ketenanganmu menariknya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju bahwa ketenangan menunjukkan kepercayaan diri? Pernahkah kamu melihat hal ini terjadi dalam pengalamanmu sendiri? Tulis komentarmu di bawah atau cukup ketik, saya percaya diri dalam ketenangan saya, untuk menegaskan komitmenmu menjalani pendekatan stoik dalam kehidupan kencan. Mungkin pemikiranmu bisa menginspirasi orang lain, dan kita semua bisa belajar dari perjalanan masing-masing. Nomor 5, mengapa akses terbatas meningkatkan ketertarikan? Ada satu kebenaran universal, semakin sulit sesuatu untuk didapatkan, semakin besar keinginan orang untuk memilikinya. Coba pikirkan tentang merek-merek mewah yang paling dicari. Mereka tidak memproduksi barang secara massal, justru mereka membatasi ketersediaan produknya. Mengapa? Karena kelangkaan menciptakan nilai. Ini mengirimkan pesan bahwa apa yang mereka tawarkan bukanlah barang biasa, tetapi sesuatu yang langka dan hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan dan ketertarikan. Ketika kamu membuat dirimu terlalu mudah diakses, kamu menjadi seperti barang umum yang tersedia di mana-mana. Namun, jika kamu menerapkan akses terbatas, kamu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik, sesuatu yang tidak bisa dengan mudah dimiliki. Contoh 2 pendekatan. Bayangkan kamu bertemu seorang wanita dan hubungan kalian terasa penuh chemistry. Dia sering mengirimi pesan, dan setiap kali, kamu langsung membalas. Kamu selalu ada ketika dia ingin bertemu, bahkan rela mengubah jadwalmu untuk menyesuaikannya dengan jadwalnya. Pada awalnya, dia mungkin merasa tersanjung dengan perhatian ini, tetapi lama-kelamaan kamu mulai menyadari antusiasmenya berkurang. Apa yang terjadi? Kamu membuat kesalahan klasik, terlalu mudah diakses. Alih-alih merasa dihargai, dia mulai merasa bahwa kamu terlalu mudah didapatkan, dan itu membuat ketertarikannya memudar. Sekarang bayangkan skenario berbeda. Alih-alih langsung membalas setiap pesan, kamu hanya merespons saat benar-benar luang. Kadang kamu butuh beberapa jam untuk membalas, bukan karena ingin bermain-main, tetapi karena kamu memang sibuk menjalani hidupmu. Kamu memiliki prioritas, minat, dan rencana sendiri. Ketika dia ingin bertemu, kamu tidak selalu bisa. Sebagai gantinya, kamu menawarkan jadwal lain. Ini bukan tentang bersikap cuek, melainkan menunjukkan bahwa hidupmu tidak berputar di sekitarnya. Dan justru ini yang membuatmu semakin menarik. Di matanya, kamu menjadi pria yang bernilai, seseorang yang tidak mudah digapai atau terpengaruh begitu saja. Kamu menciptakan kesan langka, dan kini dia yang bertanya-tanya kapan dia bisa bertemu lagi denganmu. Pelajaran dari Stoikisme. Para filsuf Stoik memahami konsep ini dengan sangat baik. Mereka mengajarkan bahwa nilai sejati tidak ditemukan pada hal-hal yang mudah didapatkan. Epictetus pernah berkata, kita menghargai apa yang langka, bukan apa yang biasa. Prinsip ini sangat relevan dalam dinamika hubungan modern. Ketika kamu membuat dirimu terlalu mudah diakses,
kamu mengirimkan pesan bahwa waktumu tidak berharga. Kamu memberi kesan bahwa kamu tidak memiliki hal lain yang lebih penting untuk dilakukan, dan ini menurunkan persepsi nilaimu. Namun, ketika kamu membatasi waktu dan perhatianmu, ketika kamu tidak selalu tersedia setiap saat, kamu menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan kedisiplinan. Kamu tidak memberikan seluruh waktumu karena kamu fokus pada hal-hal yang penting, tujuanmu, passionmu, dan pertumbuhanmu. Kelangkaan ini membuatnya melihatmu dengan cara yang berbeda. Kamu bukan sekadar pria lain yang mencoba memikatnya, tetapi seseorang yang menghargai dirinya sendiri, dan itu langka. Kesimpulan, pada akhirnya, wanita mendambakan pria yang tidak membuat dirinya terlalu mudah diakses. Hal ini menandakan kekuatan, kepercayaan diri, dan penghormatan terhadap diri sendiri. Kamu menjadi seperti barang mewah yang langka, sesuatu yang layak dimiliki tetapi tidak mudah untuk didapatkan. Itulah sebabnya dia tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dalam dunia hubungan, kelangkaan menciptakan nilai. Jangan ragu untuk mengambil langkah mundur, membatasi ketersediaanmu, dan menunjukkan bahwa waktumu adalah sesuatu yang langka dan berharga. Ketika kamu melakukannya, kamu akan mendapati bahwa dia mulai menghargaimu lebih dari sebelumnya. Nomor 6, membangun rasa hormat. Bukan hanya ketertarikan. Ketertarikan fisik memang mengasyikkan. Perasaan berdebar, chemistry yang mengalir, dan gairah dari hubungan baru seringkali terasa seperti candu. Namun, jika kamu hanya fokus pada ketertarikan, kamu melewatkan hal yang jauh lebih penting. Karena meskipun ketertarikan bisa membawamu masuk ke dalam pintu hubungan, rasa hormatlah yang membuatmu tetap ada di sana. Ketertarikan bisa sementara, tapi hormat abadi. Menarik perhatian seseorang itu mudah, tetapi memenangkan rasa hormat dan loyalitas mereka membutuhkan karakter yang kuat. Pria yang memiliki nilai tinggi memahami perbedaan ini. Mereka tahu bahwa mengejar ketertarikan semata ibarat membangun rumah di atas pasir. Mungkin terlihat bagus pada awalnya, tapi tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, mereka fokus pada membangun rasa hormat karena mereka sadar bahwa hormat adalah pondasi dari hubungan yang mendalam dan bertahan lama. Pelajaran dari Stoikisme. Para Stoik telah lama memperingatkan bahaya hidup demi mendapatkan persetujuan orang lain. Marcus Aurelius berkata, jangan buang waktu berdebat tentang seperti apa seharusnya seorang pria baik. Jadilah pria baik. Inilah inti dari membangun rasa hormat. Bukan tentang mencoba membuat seseorang terkesan dengan menjadi seperti apa yang kamu pikir mereka inginkan. Sebaliknya, ini tentang tetap konsisten dengan tindakanmu dan setia pada prinsip-prinsip yang kamu pegang. Ketika kamu hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, kamu seperti bunglon yang terus berubah untuk menyesuaikan diri dengan harapan mereka. Tapi ketika kamu berusaha untuk dihormati, kamu berdiri teguh pada nilai-nilaimu, apapun situasinya. Pria yang memegang prinsip tidak akan mengorbankan nilai-nilainya demi mendapatkan persetujuan. Hormatilah melalui tindakan, bukan janji kosong. Pria yang dihormati tidak menunjukkan aksinya dengan janji besar atau gestur yang berlebihan. Dia membiarkan tindakannya berbicara sendiri. Dia hadir ketika dia bilang akan hadir, menepati janji, dan memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa peduli apakah mereka bisa memberikan sesuatu padanya atau tidak. Konsistensi semacam ini sangat langka dan sangat menarik karena menunjukkan kekuatan karakter. Hormat tidak hanya soal kekaguman, itu adalah fondasi dari kepercayaan dan loyalitas. Ketika seorang wanita menghormatimu, dia merasa aman bersamamu. Dia tahu kamu tidak akan mengorbankan nilai-nilaimu atau mengkhianati kepercayaannya. Dia bisa mengandalkanmu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu jujur dan dapat diandalkan. Ketika gairah meredup, hormat yang menjaga hubungan tetap kuat. Pikirkan rasa hormat sebagai perekat yang menyatukan sebuah hubungan. Ketertarikan fisik itu penting, tetapi seringkali bersifat sementara. Ketika euforia awal memudar, yang tersisa adalah siapa dirimu sebenarnya. Jika hubungan itu dibangun di atas rasa hormat, koneksi tersebut akan semakin dalam seiring waktu. Tetapi jika hanya berdasarkan gairah sesaat, hubungan itu cenderung memudar. Menjadi pemimpin dengan prinsip. Menjadi pemimpin dalam hubungan bukan berarti menjadi otoriter atau mengontrol. Ini berarti memiliki arah yang jelas dan percaya diri untuk memimpin hubungan ke arah yang lebih baik. Ketika kamu fokus pada membangun rasa hormat, kamu tidak takut untuk mengambil keputusan, bahkan jika itu berarti menghadapi ketidaksetujuan dalam jangka pendek. Kepemimpinan semacam ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa kamu kuat,
dapat diandalkan, dan mampu menangani apapun yang menghadangmu. Kesimpulan, ketika kamu mengadopsi pola pikir stoik dengan mencari rasa hormat daripada persetujuan, kamu tidak hanya menjadi pria yang menarik. Kamu menjadi pria yang dia banggakan, pria yang dia percaya, dan pria yang dia tidak ingin kehilangan. Bagaimana denganmu? Bagaimana caramu memprioritaskan rasa hormat dalam hubungan? Apakah kamu setuju dengan prinsip stoik bahwa rasa hormat harus diperoleh melalui tindakan? Tulis pendapatmu di kolom komentar atau ketik, "Saya membangun rasa hormat melalui tindakan saya," sebagai pengingat untuk dirimu sendiri tentang pentingnya pola pikir ini. Mari kita diskusikan bagaimana fokus pada rasa hormat dapat mengubah cara kita menjalin hubungan. Nomor 7, kekuatan sikap tidak terpengaruh. Mari kita mulai dengan kenyataan, dalam hubungan, kebanyakan pria terlalu reaktif. Mereka mudah terbawa emosi, baik karena sedikit perhatian maupun sedikit penolakan. Hal ini wajar, terutama ketika kamu memiliki perasaan yang kuat terhadap seseorang. Namun, inilah rahasia yang tidak banyak pria sadari, kekuatan sejati ada dalam sikap tidak terpengaruh. Sikap ini bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Ini tentang memiliki kendali emosional untuk tetap tenang dan tidak terguncang, apapun yang terjadi. Ini adalah kemampuan untuk menerima atau melepas hubungan, untuk merasa baik-baik saja dengan apapun hasilnya. Sikap yang tenang dan terkendali inilah yang membuat wanita merasa tertarik secara mendalam. Menghadapi perubahan sikap dengan tenang. Bayangkan situasi ini, kamu sedang dekat dengan seseorang, dan semuanya terlihat berjalan baik. Lalu tiba-tiba dia mulai menjauh. Dia lambat membalas pesan dan terlihat kurang antusias membuat rencana. Sebagian besar pria akan panik. Mereka mencoba lebih keras, mengirim lebih banyak pesan, dan melakukan berbagai hal untuk memenangkan hatinya kembali. Namun, tindakan ini justru menunjukkan bahwa emosi mereka mudah dikendalikan. Dia akan melihat bahwa tindakannya dapat mengguncangmu, dan itu malah membuatmu terlihat kurang menarik. Sekarang, bayangkan reaksi yang berbeda. Ketika dia mulai menjauh, kamu tetap tenang. Kamu menyadari perubahan sikapnya, tetapi tidak bereaksi berlebihan. Kamu tetap menjalani hidupmu seperti biasa, berolahraga, bertemu teman, dan fokus pada proyekmu sendiri. Kamu tidak membiarkan tindakannya memengaruhi kebahagiaanmu. Ini bukan berarti kamu tidak peduli. Kamu hanya menolak, menggantungkan kebahagiaanmu pada tindakannya. Dia akan merasakan ketenangan dan kestabilan emosimu, dan ini akan membuatnya berpikir. Alih-alih kamu yang mengejarnya, dia akan mulai merasa ingin mendekat kembali, bertanya-tanya mengapa kamu tidak bereaksi seperti kebanyakan orang. Pelajaran dari Epictetus. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, beberapa hal ada di bawah kendali kita, dan beberapa hal tidak. Dalam hubungan, ini berarti kamu tidak bisa mengontrol perasaannya atau apa yang dia putuskan. Kamu tidak bisa memaksa dia untuk tertarik atau memanipulasi emosinya. Namun, yang bisa kamu kontrol adalah responsmu sendiri. Dengan bersikap tidak terpengaruh, kamu menunjukkan bahwa kamu mandiri secara emosional. Kamu bukan seseorang yang mudah dikendalikan oleh perubahan suasana hati atau keputusan orang lain. Bukan tidak peduli, tapi melepaskan yang tidak bisa dikontrol. Sikap tidak terpengaruh dalam pandangan stoik bukan berarti tidak peduli. Ini adalah tentang memiliki jarak emosional yang sehat dari hasil yang tidak bisa kamu kontrol. Ini tentang memahami bahwa nilai dirimu tidak tergantung pada apakah dia memilihmu atau tidak. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, kamu memancarkan kepercayaan diri yang langka. Kamu tidak mudah tergoyahkan oleh emosi sesaat atau keinginan yang sementara, dan kekuatan batin semacam ini sangat menarik. Mengapa sikap tidak terpengaruh begitu kuat? Sikap tidak terpengaruh menciptakan rasa penasaran. Ketika seorang wanita tidak bisa dengan mudah memprediksi reaksimu, dia menjadi lebih ingin tahu tentangmu. Dia mulai bertanya-tanya mengapa kamu tidak terburu-buru untuk memenangkan hatinya seperti yang dilakukan orang lain. Coba pikirkan seperti ini, jika seseorang mencoba menjual sesuatu padamu dengan sikap yang sangat putus asa, kamu cenderung mundur. Tapi jika penjual itu terlihat santai, seolah-olah mereka tidak terlalu butuh transaksi, kamu malah merasa lebih tertarik. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Ketika kamu bersikap tidak terpengaruh, kamu tidak berusaha menjual dirimu. Kamu menunjukkan bahwa kamu sudah utuh dan lengkap, dan apakah dia ingin menjadi bagian dari hidupmu atau tidak, itu sepenuhnya terserah dia. Sikap ini membuatmu terlihat kuat, percaya diri,
dan mandiri, dan ini sangat memikat. Kesimpulan, kekuatan dari sikap tidak terpengaruh ada pada kesederhanaannya. Ini tentang menjalani hidupmu tanpa bergantung pada validasi orang lain, tanpa tergoyahkan oleh emosi, dan tanpa kehilangan jati dirimu. Ketika kamu menjalankan prinsip stoik ini, kamu tidak hanya menjadi pria yang menarik. Kamu menjadi pria yang memikat, pria yang memancarkan ketenangan, kekuatan emosional, dan kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Dan inilah yang membuatmu benar-benar tak tertahankan. Pada akhirnya, sikap tidak terpengaruh bukan tentang menjauhkan dirinya. Ini adalah tentang berdiri teguh pada nilai dirimu sendiri, mengetahui bahwa kamu cukup baik apa adanya, dengan atau tanpa dia. Nomor 8, Jalan Stoik menuju keunggulan maskulin. Mari kita rangkum semua yang telah kita bahas: daya tarik, kesabaran, sikap tidak terpengaruh, rasa hormat, dan banyak lagi. Namun pada akhirnya, ini bukan tentang menggunakan trik atau taktik untuk membuat dia tertarik padamu. Ini tentang menjadi pria yang seharusnya kamu jadi, pria yang penuh kekuatan, karakter, dan integritas, pria yang tahu nilai dirinya dan tidak perlu mengejar, karena dia tahu siapa dirinya. Inilah inti dari keunggulan maskulin yang berakar pada kebijaksanaan abadi filsafat stoik. Apa itu keunggulan maskulin? Keunggulan maskulin adalah tentang mengembangkan sekumpulan sifat inti yang membedakanmu dari yang lain. Ini tentang menjadi pria dengan nilai tinggi, bukan dalam arti dangkal, tetapi dengan landasan dalam kebajikan batin. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ini adalah pelajaran stoik yang paling mendalam. Jalan untuk menjadi pria yang unggul dimulai dengan menguasai pikiranmu sendiri. Menguasai diri sendiri, sangat mudah untuk menjadi reaktif, membiarkan emosi mengendalikan tindakanmu, dan terperangkap dalam perangkap mencari validasi eksternal. Namun, pria stoik yang sejati melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia bekerja untuk dirinya sendiri setiap hari, berusaha menguasai pikiran, keinginan, dan impulsnya. Dia tahu bahwa nilainya tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentangnya, tetapi oleh kekuatan karakternya sendiri. Ketika kamu mengadopsi prinsip-prinsip stoik ini, kamu menjadi pria yang tidak perlu mengejar. Kamu menarik perhatian secara alami. Wanita tertarik pada rasa percaya dirimu yang tenang, kestabilan emosionalmu, dan rasa tujuan hidup yang tak tergoyahkan. Kamu tidak bermain-main dengan permainan, kamu hanya menjalani hidup yang selaras dengan nilai tertinggi yang kamu miliki. Keaslian ini sangat langka dan memikat. Keaslian yang memikat. Ini bukan berarti wanita tertarik padamu meskipun kamu mengendalikan dirimu, sabar, dan terbatas dalam ketersediaanmu, justru karena itulah kamu menarik. Kamu tidak mudah tergoda oleh setiap wajah cantik atau keinginan yang datang begitu saja. Kamu fokus pada hal yang lebih besar, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Perjalananmu menuju penguasaan diri inilah yang membuatmu menonjol di dunia yang dipenuhi pria-pria yang dikendalikan oleh impuls mereka. Membangun warisan. Ketika kamu berkomitmen pada jalan stoik, kamu tidak hanya memperbaiki kehidupan kencanmu, tetapi juga mengubah setiap aspek hidupmu. Kamu membangun warisan, menjadi pria yang memiliki substansi, pria yang dihormati, dicontoh, dan diinginkan oleh orang lain. Kamu tidak mengejar kesenangan sesaat atau pencapaian yang dangkal. Kamu berusaha meraih keunggulan dalam bentuk yang paling murni. Hidup seperti ini tidak untuk semua orang. Ia membutuhkan disiplin, refleksi diri, dan kesiapan untuk menghadapi kelemahan-kelemahanmu sendiri. Namun bagi mereka yang memilih jalan ini, hadiahnya sangat besar. Kamu menjadi pria yang tidak hanya sukses dalam hubungan, tetapi juga berkembang dengan membangun koneksi yang dalam dan bermakna, berdasarkan rasa hormat bersama dan nilai-nilai yang sama. Kamu menjadi pria yang dia idamkan, bukan karena taktik atau trik, tetapi karena kamu mencerminkan kualitas-kualitas yang telah dia cari selama ini. Menjadi pria yang sebenarnya, pada akhirnya, menjadi pria yang diidamkan wanita bukan tentang mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Ini tentang menerima dirimu apa adanya, mengasah kekuatanmu, dan menguasai kelemahanmu. Ini tentang hidup dengan tujuan, berlatih kesabaran, dan menghargai waktu serta karakter dirimu lebih dari segalanya. Ketika kamu menjalani jalan stoik, kamu tidak mencari validasi eksternal, karena kamu sudah menemukannya dalam dirimu sendiri. Kamu tidak mengejar, kamu tidak memanipulasi, dan kamu tidak menetap dengan apapun yang kurang dari yang pantas kamu terima.
Kamu utuh, percaya diri, dan lengkap dengan dirimu sendiri, dan itulah yang membuatmu tak tertahankan. Kesimpulan, jadi, ingat pelajaran stoik terakhir, kemenangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri, menguasai emosi, keinginan, dan impuls kita. Ketika kamu melakukannya, segala hal lain, kesuksesan, rasa hormat, dan cinta yang kamu cari, secara alami akan datang. Kamu tidak hanya akan menjadi pria yang dia inginkan, tetapi pria yang dia tidak tahu dia butuhkan. Saat kita sampai di akhir video ini, mari kita merenungkan semua yang telah dibahas. Kita telah mengungkapkan kebenaran mengapa wanita sering tertarik pada pria yang tidak mengejar mereka, dan bagaimana pengendalian diri emosional, kesabaran, dan ketenangan sangat magnetis. Ini bukan tentang memainkan permainan atau mencoba memanipulasi daya tarik, ini tentang pergeseran pola pikir yang melibatkan penerimaan prinsip stoik tentang kemandirian emosional, kekuatan batin, dan rasa hormat pada diri sendiri. Kekuatan sejati dalam kencan, hubungan, dan bahkan dalam kehidupan adalah bukan tentang terburu-buru atau mencari validasi eksternal, tetapi tentang menguasai dirimu sendiri. Ketika kamu mundur, fokus pada hidupmu, dan berhenti mencari kepastian terus-menerus dari orang lain, kamu memberi ruang bagi daya tarik sejati untuk tumbuh. Ini bukan tentang menjadi tidak tersedia hanya demi itu, ini tentang menjadi stabil secara emosional, percaya diri, dan memungkinkan keinginan tumbuh dengan alami. Dengan menerapkan kebijaksanaan stoik seperti ajaran kesabaran dan sikap tidak terpengaruh, kamu bertransformasi menjadi pria yang tidak perlu mengejar, karena kamu menarik perhatian secara alami. Pria yang tenang di bawah tekanan, yang tidak tergoyahkan oleh keadaan eksternal, tetapi tetap fokus pada nilai dan tujuannya. Tipe pria seperti ini tidak hanya menarik, tetapi juga tak tertahankan, pria yang bisa diandalkan untuk konsistensi, kekuatan, dan kepercayaan. Jadi, ingat tujuan akhirnya, bukan untuk memanipulasi situasi atau memainkan peran. Tujuanmu adalah menjadi pria dengan kedalaman, pria yang sudah utuh dengan dirinya sendiri. Dengan menerima jalan ini, kamu tidak hanya memperbaiki kehidupan kencanmu, tetapi juga setiap aspek dari eksistensimu. Hadiahnya sangat besar, hubungan yang lebih dalam, rasa hormat yang sejati, dan rasa harga diri yang tidak tergantung pada orang lain. Jika video ini resonan denganmu, saya ingin mendengar pendapatmu. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pemikiran terbesarmu. Jangan lupa untuk memberi video ini thumbs up jika kamu merasa ini bermanfaat dan bagikan dengan seseorang yang mungkin mendapat manfaat dari prinsip stoik ini dalam hubungan mereka sendiri. Jangan lupa juga untuk menonton video rekomendasi yang ada di layar untuk mendalami lebih lanjut bagaimana kamu bisa terus membangun kepercayaan diri dan menguasai pikiranmu sendiri. Terima kasih banyak telah menonton, teruslah hidup dengan tujuan, tetap teguh pada nilai-nilaimu, dan ingat, daya tarik sejati datang dari menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Sampai jumpa lagi dan teruslah berkembang.